Halo para pemirsa Suyanto.id, ketemu lagi dengan channel pendidikan Anda. Ini sebuah channel untuk berbagi pengetahuan dan belajar sepanjang hayat. Halo para peserta tes calon mahasiswa PPG Prajabatan, ketemu lagi dengan Dr. Indah Retnawati. Dan tentu saja akan membawa berita baik, terutama bagaimana akan memperkenalkan seperti mirip-miripnya tes literasi numerasi yang akan kalian hadapi. Nah, kita ini adalah channel yang kalau mungkin Anda merasa bermanfaat, tolong klik subscribe supaya channel ini bisa memiliki power di sistem YouTube sehingga mudah diakses oleh banyak orang. Nah, kita sapa dulu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Indah. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar, Prof? Terima kasih diundang lagi. Ya, alhamdulillah baik. Gimana ada? Katanya ada apa? Ada puisi Indah. Enggak, saya ini apa, saya tuh, dikasih sama teman, kan dikasih sama teman sih, saling sharing gitu kan, Ya. tentang puisinya W.S. Rendra. Sudah Oh, lama banget puisinya, oh, bagus di ya. tahun 70-an. Oh, Tapi puisi ini mengingatkan kita pentingnya kita belajar di sekolah itu, di sekolah anak-anak kita sendiri, belajar itu tidak sekedar untuk menghafalkan pengetahuan, tapi nantinya bisa menggunakan pengetahuan itu. oke. Mau mendengarkan puisi, Prof? Ya, oke. Saya Silakan. share screen ya, Oke, saya screen. Ya, kita biar siapkan karena hostnya kurang profesional ya. Ya, oke, sudah. biar bisa lihat, em, apa, Ya, kita semua bisa lihat tulisannya. B.S. oke. Ya, ya, Rendra. ya. Wah, luar biasa ini. Biasa, sangat powerful gambarnya. Eh, Semoga saya bisa membacakan ini dengan bermakna. oke. Karya W.S. Rendra tahun 1974, tapi tidak saya baca semua, hanya beberapa paragraf terakhir dari puisinya. Oke. Seonggok jagung di kamar. Seonggok jagung di kamar tak akan menolong seorang pemuda yang pandangan hidupnya berasal dari buku dan tidak dari kehidupan, yang tidak terlatih dalam metode dan hanya penuh hafalan kesimpulan, yang hanya terlatih sebagai pemakai tetapi kurang latihan bebas berkarya. Pendidikan telah memisahkannya dari kehidupannya. Aku bertanya, apakah gunanya pendidikan bila hanya akan membuat seseorang menjadi asing di tengah kenyataan persoalannya? Apakah gunanya pendidikan bila hanya mendorong seseorang menjadi layang-layang di ibu kota, tapi kikuk pulang ke daerahnya? Apakah gunanya seseorang belajar filsafat, teknologi, ilmu kedokteran, atau apa saja? Tapi ketika ia pulang ke daerahnya lalu berkata, aku di sini asing dan sepi. W.S. Rendra 1974. Berarti Ah, lebih dari 40 tahun yang lalu, Prof. ya. Beliau sudah mengingatkan pada kita bahwa pendidikan mestinya tidak sekedar hafalan, tapi juga bagaimana orang-orang yang lulus dari berbagai macam jenjang pendidikan itu dapat menyelesaikan masalah dalam kehidupan sehari-harinya sendiri. Wah, luar biasa. Saya apa? Ya, merinding ya karena tersentuh. Artinya relevansi kualitas itu penting di dalam pendidikan. Enggak ada gunanya orang banyak ilmu tapi nggak bisa menyelesaikan masalah kehidupan. Sehingga universitas kehidupan sangat lebih penting. Nah, ini ya saya kira untuk menuju universitas kehidupan itu logika, matematika, numerasi, literasi saya kira penting ya. Ini saatnya Hmm.
Dr. Indah melakukan pencerahan. Nama yang sebenarnya adalah Indah Retnawati PhD. Tapi kalau mengatakan PhD kadang-kadang orang nggak tahu. PhD dan dokter itu ya mirip-mirip lah, temannya. Gitu. Ya, gimana dah? Pak, nggih, panggil saya Indah saja, Prof. Oke, Indah ya. Tentang pentingnya literasi sudah apa ya? Sebetulnya sudah digalakkan sudah lama sekali. Alhamdulillah sekarang menjadi bagian dari pembelajaran di sekolah. Artinya semakin digiatkan lagi pembelajaran di sekolah yang tidak hanya sekedar menghafalkan, mengetahui, memahami fakta-fakta, tapi juga menalar menggunakan fakta itu, menerapkan, termasuk juga bagaimana kita mulai lebih banyak menggunakan hal-hal di sekitar kita sebagai bahan dalam pembelajaran. Dan ternyata juga menjadi bahan untuk asesmen ya, Prof. ya. Ya. Asesmen di sekolah termasuk juga untuk tes ujian masuk PPG. Nah, kalau boleh cerita sedikit, Prof, saya punya beberapa ini sih, Ya, beberapa tulisan tentang literasi itu apa, kecakapan hidup abad ke-21, kemampuan literasi udah pernah Prof Yanto bahas di channel Prof Suyanto.id ini, ada banyak sekali tentang pembahasan kemampuan literasi. Kalau boleh sekedar menyamakan persepsi saja, literasi itu sendiri secara umum adalah sebuah istilah yang menunjukkan kemampuan seseorang untuk membaca, menulis, berbicara, menghitung, memecahkan masalah. Jadi literasi itu sendiri kemampuan untuk menggunakan kemampuan-kemampuan dasar dalam kehidupan, pekerjaan, keluarga, atau masyarakatnya. Jadi kemampuan-kemampuan dasar itu berkaitan dengan membaca, menulis, berbicara, menghitung. Cuma kalau sekarang sudah berkembang, literasi itu tidak hanya literasi baca tulis, literasi numerasi itu tadi yang menghitung, tapi juga literasi budaya dan kewarganegaraan. Wawasan tentang budaya dan kewargaan itu ternyata sangat penting. Bukan ternyata ya, memang sangat penting, tapi selama ini nggak disadari. Dikiranya belajar di rumah itu siswa bisa langsung mempelajari budaya-budaya, tetapi nggak cukup, perlu digalakkan secara masif di sekolah-sekolah juga, termasuk kewargaan, literasi digital, dan literasi sains, itu sudah jelas. Literasi finansial, Prof Yanto kayaknya udah pernah membuat ini juga, penjelasan tentang literasi finansial. Ya. Kalau menurut saya, literasi baca tulis, literasi numerasi, literasi digital, mungkin yang paling mendasar. Setelah itu di atasnya literasi sains, literasi budaya, dan kewargaan, kemudian literasi finansial ya, Prof. Mungkin akan muncul literasi-literasi yang lain. Misalnya, literasi yang lain misalnya boleh nggak, Prof, misalkan memunculkan literasi budaya itu adalah lebih spesifik, literasi tentang sejarah, literasi kewargaan, literasi Pancasila, kewarganegaraan, civilizations, literasi sains itu kan berarti berkaitan dengan kimia, fisika. Nah, barangkali mungkin nanti juga akan muncul literasi-literasi yang spesifik di bidang tertentu. Ya, oke. Nah, Prof, seperti yang kemarin Prof Yanto sampaikan, kita butuh contoh-contoh numerasi ya, Prof ya. Ya, oke. Ya, untuk menyiapkan mental para calon peserta PPG Prajabatan melalui tes literasi numerasi biar tenang dan tidak grogi. Nah, gimana ini? Ya, sedikit lagi teoritik tentang numerasi, bahwa numerasi itu tidak sekedar ada kontekstual kemudian dipakai untuk pembelajaran numerasi, tapi di dalamnya itu memuat tingkat kognitif dan pengembangan sikap, Prof.
Ini yang Ya, dulu Prof Yanto tuh pernah ajarkan pada saya atau juga pernah disampaikan di Suyanto.id di channelnya ini atau di berbagai sambutannya Prof Yanto bahwa ya, kunci sukses itu tidak hanya hard skill, technical skills, tapi juga soft skills. Bahkan soft skill itu mungkin kalau berdasarkan kata orang lain, kata-kata para ahli itu 85% mempengaruhi soft skills. Nah, dalam numerasi, siswa atau kita diajak tidak hanya menggunakan matematika itu, tetapi bagaimana caranya kita juga mengembangkan soft skills melalui matematika. Seseorang dikatakan mempunyai numerasi atau memiliki literasi matematika spesifiknya apabila dia mempunyai keterampilan atau keahlian dalam menggunakan matematika, menerapkan matematika, memecahkan masalah matematika, dengan dengan cara yang baik sesuai dengan prosedur tentunya, namun bervariasi dapat menerapkannya dalam berbagai variasi konteks. Konteks ini tidak hanya konteks kehidupan sehari-hari seperti yang saya sampaikan itu, tapi konteks ini bisa juga konteks keberagaman di dalam isi matematikanya itu sendiri. Sehingga kalau kita tinjau dari tingkatan kognitifnya, numerasi bisa memasukkan karakteristik kognitif mengenai pengukuran tentang pengetahuan itu sendiri, tapi juga sampai bagaimana menggunakan penalaran dan logika, mengambil keputusan, memprediksi dan refleksi, menyusun strategi baru dalam memecahkan masalah. Kalau kita lihat, jika proses kognitifnya itu sampai ke level yang 3 ini, ya, menggunakan penalaran, mengambil keputusan, memprediksi, merefleksi, menyusun strategi baru dalam memecahkan masalah, ini adalah hal-hal yang berkaitan dengan soft skills, tidak hanya kemampuan kognitif itu sendiri, tapi dari proses kognitif seperti ini, soft skill kita juga akan terasah dalam bagaimana kita berani mengambil keputusan. Decision making itu kan termasuk soft skills kan. Bagaimana kita melakukan negosiasi. Negosiasi itu kan bagaimana kita berkomunikasi tapi sekaligus memprediksi cara-cara tertentu untuk mengubah pandangan seseorang mengikuti kita. Jadi persuasif gitu kan. ya, Menyusun strategi baru kan membutuhkan kreativitas. Kreativitas juga termasuk salah satu soft skills yang penting yang diperlukan di abad ini dan abad yang akan datang juga saya kira. Keterampilan proses ketika kita mempelajari numerasi atau keterampilan matematis antara lain bisa diperoleh dengan menanya, mengidentifikasi bukti-bukti, melakukan penyelidikan ilmiah, membuktikan, menarik kesimpulan, mengevaluasi, mengomunikasikan, mempresentasikan, komunikasikan, negosiasikan, menarik kesimpulan, mendemonstrasikan, membuat simulasi. Ini proses-proses yang perlu dilatih ketika kita ingin menguasai keterampilan numerasi. Langsung saja ke contohnya. ya. Mungkin yang membedakan antara apa sih pembelajaran atau matematika yang memuat numerasi dan yang lebih banyak mengarahkan pada penguasaan numerasi. Muatannya memang seperti yang kita ketahui memuat keterampilan berpikir tingkat tinggi, ada mengingat dan memahaminya, jadi mungkin bisa rumus-rumus matematika mungkin masih tetap digunakan, tetapi sangat minimal. Bukan dalam rangka untuk dihafalkan, diingat, dipahami, tapi dalam rangka diterapkan berbasis masalah kontekstual. Kalau tidak ya ada stimulus yang menarik, misalkan dalam bentuk gambar atau tabel, dan menggunakan sesuatu yang sifatnya tidak rutin atau membuat kebaruan. Nah, gampang-gampang susah juga sih. Prof Ya, Yanto, ya, Prof Yanto sekarang on nggak? Coba ya on, Prof ya, ya, kerjain soal matematika.
Ya. Ini belum ini contoh yang belum memuat banyak numerasi. Tapi sudah masalah kontekstual. Wah, jangan Meskipun tanya masalah saya loh. kontekstualnya belum begitu. Nah, jawabnya jangan tanya saya. Coba Prof. Udin ya Prof ya. Ya. Ada Udin. Udin memiliki 5 ikat lidi. Jadi 5 ikat lidi itu kayak sekepok gitu loh Prof. Ya, ya. 5. Dan 3 batang lidi. 3 lidi terpisah. Jika satu ikat lidi bernilai 10 dan satu batang lidi bernilai 1, berapakah nilai yang dimiliki oleh Udin seluruhannya? Wah, ini harus pakai kalkulator saya dah. 5 ikat yang lidi. Ada 5 ikat. 5 10, ikatnya 10. Berarti 13 enggak? belum, Prof. Kan ada 5 ikat, Prof. Oh iya, ya. Ikatnya 10. Ah, ya, 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 50 berarti ditambah 50 3. tambah 3. Ya, 53. 53. Wah, sama dengan lahir saya dah soal kamu. Sengaja dipaskan. Biar relatable. Nah, Ya, ini kan 53. Pertanyaan seperti ini dianggap numerasinya kurang, Prof. iya, iya, iya. Ya, padahal Pertanyaan seperti ini tidak dianggap rendah. numerasinya kurang. Padahal sudah kontekstual, tapi ya tidak selalu yang kontekstual itu memuat numerasi yang cukup atau melatih numerasi. Mungkin kalau dimodifikasi menjadi misalkan seperti ini. Ini modifikasinya. Kalimat pertamanya sama. Udin memiliki 5 ikat lidi dan 3 batang lidi. Dan ini kok bisa nggak sih? Oke. Jadi yang ini sama. Yang ini sama. Ini sama. Ini sama. Tapi yang bagian yang sini itu berbeda. Ya. Kalau yang di atas, yang ditanyakan itu langsung berapa nilai lidi keseluruhan yang dimiliki. Ya. Tapi kalau kita ingin belajar numerasi atau soal-soal di numerasi, nantinya biasanya akan menanyakan hal-hal yang lebih memuat tingkatan kognitif tinggi. Tingkatan kognitif tinggi belum tentu sulit ya. Tingkatan kognitif tinggi itu tadi yang memuat soft skill tadi, jelaskan. Itu mau nggak mau dia mengkomunikasikan idenya, pikirannya. Terus di sini ada harus ditambah, jadi ada operasi yang harus ditambahkan, ada prosedur yang harus ditambahkan. Sehingga keseluruhan lidi yang dimiliki bernilai lebih dari 120, tapi kurang dari 135. Ini ada proses dia membandingkan. Ya, luar biasa ini. Saya perlu. Rasa nggak, Prof, bedanya? Mana yang lebih memuat numerasi dan enggak? Yang bawah saya kira. Ini sudah menantang, meminta kapasitas orang untuk berpikir, ya, menghitung, membandingkan, menjumlah, dan sebagainya kan ini. Iya. Ya, meskipun jadi tidak selalu masalah kontekstual itu berarti sudah numerasi. Ada yang muatannya numerasi itu miskin, ada yang kaya. Ya. Contohnya seperti ini. Jadi ini kan, ini jawabnya kan tidak satu. Yang penting ada range dari 170 sampai 135. Ya kan? Betul, disitulah kreativitas harus muncul. Kemudian nanti karena jawabannya ada banyak, tapi banyak pun terbatas. Ya, betul. Ada karena range. lidi kan nggak bisa desimal, ini dia harus bulat. Nanti kalau misalkan jawabannya banyak terbatas, nanti siswa bisa menarik kesimpulan jawabannya antara berapa dan berapa juga. Jadi dia ini dah. Ini gimana? semua orang kan punya strategi sendiri-sendiri nih untuk menyelesaikan pekerjaan ini. Iya. Adakah strategi yang yang sangat mujarab, misalnya seperti zaman kuno dulu selalu pipolondo, penporo lansudo, itu dipegangi nggak ini? Iya, itu bisa dipakai. Tapi seseorang yang mempunyai keterampilan numerasi memang diajak untuk berpikir banyak cara. Ya. Memunculkan kreativitas. Tidak ada satu cara yang paling sesuai untuk masalah ini. Khususnya. Karena untuk yang kalimat pertama, penerjemahannya sama dengan yang di atas tadi.
caranya. Tapi ketika dia harus ditambah ini, ada beberapa cara yang dia bisa pakai dan boleh bebas mau pakai cara yang bagaimana. Kemudian di sini operasinya kebetulan hanya satu ditambah gitu, tambah berapa? Ditambahnya dia bisa mengatakan misalkan ditambah 7 ikat, gitu kan. Jadinya kan 1 ikat kan nilai 10, ditambah 7 ikat kan berarti ditambah 70. Tapi dia bisa juga mengatakan ditambah 5 ikat dan plus 2 plusnya itu nanti kan banyak, bisa misalkan kalau ditambah 5 ikat, tak tulis. Kalau ditambah 5 itu kan berarti 5 ikat itu kan 50. Ditambah 50 gini itu kan baru 100. Nah, dia punya 3. Berarti kan ditambah karena minimal 120, berarti kan dia butuh berapa, Prof? Ya, Butuh 18. 18 lagi. Jadi dia mengatakan ini bisa dianggap sebagai 5 ikat. Ini bisa dianggap sebagai 5 ikat, tapi ini dia katakan bukan 5 ikat, tetapi 18 batang. Ya, batang satuan. Satuan sebagai batang. Ini sebetulnya pembelajaran untuk SD. Ya. Cuma kalau SD biasanya langsung kayak gini dia. Berapa nilai lidi seluruhan. Nah, yang seperti itu nggak begitu melatih numerasi karena siswa nggak berlatih menjelaskan, siswa nggak mencoba banyak cara, siswa nggak mengambil keputusan. Lalu yang jika digeneralisasikan pilihannya ada berapa dan berapa. Ya, jujuk. Ya. Padahal kan makanya itu ada integrasi soft skills-nya di dalam pengembangan numerasi. Ini bagus dah untuk latihan-latihan orang yang sedang hamil. Katanya orang Israel, orang-orang ibu-ibu hamil itu harus mengerjakan hal yang kayak gini ini di samping makan ikan laut. Jadi supaya anaknya pinter. Supaya anaknya pinter. Oke, ibu saya dulu katanya waktu hamil saya itu pas sekolah, pas ambil kursus pendidikan guru. Dulu kan jadi guru itu kan syaratnya ke kursus pendidikan guru ya KPG ya. Ya, zaman KPG. dulu katanya dulu ngambil KPG itu sambil hamil saya. Makanya kamu pinter matematika dah. Enggak kan, makanya saya kok suka belajar gitu. Ya. Baguslah. Kalau pinternya enggak, Prof, suka belajar aja. Ya, kita lanjutkan ya, Prof ya. Contoh yang lain. Ya, oke. Jadi ini tak beri centang karena ya numerasi itu contohnya yang kayak gini nih. Jadi kalau misalkan nanti di dalam tes numerasi itu ya kadang ada soalnya pilihan ganda, soalnya juga ada yang uraian, bisa ada yang diminta membuat penjelasan. Kalau kita nggak bisa menjelaskan, ya gimana nanti bisa memberi penjelasan. Memberi penjelasan juga perlu latihan. Ya, betul. Contoh lain. Contoh ya, Prof ya. Ya, oke. Ini kan biasa seperti ini di SMP. Tentukan suku ke-15 jika diberikan barisan bilangan. Negatif 4, negatif 1, 2, 5. Terus hebat. Ini biasa soal-soal seperti ini di sekolah di SMP ini. Ya. Soal-soal ujian masuk perguruan tinggi juga ada yang seperti ini. Ini kan ditambah 3. Saya kira PISA juga seperti itu. Tapi bedanya yang memuat numerasi, pembelajaran matematika yang memuat numerasi, yang lebih banyak memuat numerasi ya. Ya. Ini seperti tadi, jadi tidak sekedar hanya suku ke-15 berapa. Tapi mungkin soalnya seperti ini misalkan. Buatlah barisan bilangan yang suku ke-15-nya adalah 27. Jadi ini yang soal yang di atas ini kalau dihitung suku ke-15-nya adalah 27 jawabannya. Ya. Siswa bisa dengan mengurutkan satu-satu atau dia menebak menggunakan suku pertama berapa, suku ketiga suku berapa, atau pakai rumus. Biasanya guru-guru di sekolah itu pakai rumus UN
UN sama dengan A ditambah, biasanya rumusnya gitu. UN sama dengan A ditambah N dikurangi 1 kali B. Nah, kalau rumusnya seperti ini, siswa hanya menghafalkan saja, betapa matematika itu jadi kayak hanya simbol-simbol. Rumusnya tuh kayak gini, Prof. Iya, Bayangkan. iya. Ya, di ekonomi juga ada rumus-rumus kan, Prof. Ya Ya, di ada. matematika kan itu dari matematika. Ya. Kalau rumus ini penting diketahui oleh siswa, tetapi ini nggak satu-satunya cara untuk menyelesaikan masalah matematika. Dan kalau siswa nggak begitu paham makna dari rumus ini, itu juga nggak bisa menyelesaikan dari soal-soal yang diberikan. Dan kalau misalkan matematika itu hanya sekedar rumusnya itu kayak gini, itu Ya. kayak jadi kaku, kurang ini kurang menarik. Ya seperti sekarang ini jadi matematika ditakuti oleh siswa. Akan beda kalau misalkan pembelajarannya buatlah barisan bilangan yang suku ke-15-nya adalah 27. Siswa bisa membuat barisan yang seperti ini, Ya. barisan bilangan yang lainnya, dia menggunakan kreativitasnya. Yang seperti ini yang memuat lebih banyak numerasi daripada yang di atas. Mhm. Iya, ya, oke. Dan Tadi contohnya masalah kontekstual, kemudian ini masalahnya sudah masuk ke lebih abstrak di dalam matematika. Tapi ya memang matematika kan ya kayak gini ini kan, dari dulu matematika kayak gini. Nah, seperti ini juga kurang menarik lagi matematika, lihat kayak gini kan, ada kali, ada tambah, ada negatif. Ini sesuatu lihat tuh sudah ambekan dulu. Gitu kan. Kalau sesuatu di sekolah, mana dulu yang dikerjakan, ada apalagi muncul bilangan negatif. Kurang bermakna. Jadi kita perlu kreatif sih cari misalkan masalah seperti ini. oke. Wah, Kalau ujian masuk perguruan tinggi, itu kan ada aturan. ya. Kalau jawabannya benar dan jawabannya salah, skornya beda. Jika setiap jawaban benar diberi skor 6. Hmm. Jika setiap jawaban salah diberi skor negatif 3. Nah, ini negatif 4. Tidak dijawab diberi skor 0. Ini mungkin lebih relatable untuk siswa karena dia membayangkan nilai untuk masuk ujiannya jadi berapa. Dari total soal yang diberikan ada 50, dia jawab benarnya ada 28, Ya. jawaban salahnya ada 13. Nah, 28 ditambah 13 itu kan 42. Berarti ada 8 soal yang tidak dikerjakan. Jadi kerjakan, ya. Nah, ini kan ini melatih siswa untuk menalar. Yang 8 soal tidak dikerjakan nggak disebutkan di soal. Siswa Hmm. harus menemukan sendiri. Sendiri. Oh, ya. Soalnya 50 yang dijawab benar 28, yang dijawab salah 13. Berarti Oh, eh, salah, Prof. Ini 9 harusnya. mhm. 9. Ya toh? Ya. 28 tambah 13 itu 41. Berarti yang nggak dikerjakan itu ada 9. Hmm. Cuma nggak disebutkan di soal. Ya, tapi harus dicari sendiri. Itu ya Harus, hebatnya numerasi itu. ya hebatnya seseorang yang punya numerasi, dia bisa mengidentifikasi ada yang hilang. Hmm. Sini. Ya, ini sulit ini. Ya latihan ini latihan menalar, latihan number Ya, sense-nya terus, melalui pembelajaran. Kalau dulu hanya kaku seperti ini, ya ya. akhirnya diberi apa dalam kehidupan sehari-hari, misalkan menghitung hasil tes masuk perguruan tingginya bagaimana, dia nggak bisa menggunakannya. Kira-kira kayak gitu. Ya, ini zaman saya nggak ada begitu lah. Makanya anak-anak orang Indonesia zaman saya sekolah di Amerika itu di sana itu jago-jago matematikanya. Tapi begitu diberi soal kontekstual itu ya bingung juga Anda. Iya, Karena tidak karena terbiasa. ya tidak diasah. Memang agak susah juga sih, Prof. Guru-guru itu harus kreatif membuat masalah kontekstualnya, mencari ide-ide. Ya, bagaimana bisa menghasilkan guru-guru yang kreatif ya? Salah satunya ada PPG ini saya sepakat. Wah, jadi anak-anak PPG diajari numerasi semua ya dalam Ya, kurikulumnya. iya.
Oh, Ya, walaupun itu dalam jabatan kan, yang kamu dalam maksud. jabatan, betul. Jadi Dalam jabatan. salah satu materinya isinya itu tentang numerasi. Hmm. Ya, 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 ya. Oke, ada lagi nggak contohnya? Banyak sih contohnya. Ya Nah, ini satu yang lebih lagi ya dah. satu Satu lagi ya, lagi. satu lagi ya, Prof. Nah, ya itu. Ini matematika banget kan? Ya, bagaimanapun juga nggak selalu masalah kontekstual. Matematika, kalau matematikanya sudah tingkat lanjut, kan abstrak banget ya, Kak. Wah, Kita ya ngajak ini. siswa untuk berpikir abstrak. Cuma gimana di dalamnya itu memasukkan numerasi. Misalkan ini soal biasanya di sekolah, itu kan ada persamaan garis. Hmm, Tentukan kemiringannya atau gradiennya. hmm, Langsung diminta untuk menentukan gradiennya. Jadi Kak, to the point. hmm. Apalagi di titik-titik. Ya, Nah, ya. ini Kak, ngisi titik-titik itu kayak menebak pikirannya guru. Ini guru saya maunya apa ya titik-titiknya diisi. Kan. Ini kurang mengembangkan numerasi. Mungkin salah satu caranya adalah uh, diberikan ada 3 gambar, 3 grafik. Jadi stimulusnya berupa 3 gambar ini. Dari 3 gambar, siswa nggak langsung diminta untuk menentukan gradiennya berapa, Hmm. tapi bandingkan. Ini kan 3 garis ini kan garisnya itu sama, Bro. Ya, ya. Kemiringannya sama. Garisnya memang garis yang sama. Garis yang melalui titik negatif 2,0, Hmm. 0,4. Ini koordinatnya sama. Jadi 3 Ya. garis ini sama. Tapi cara menentukan gradiennya itu berbeda. Ada yang pakai titik di sini, ada yang pakai titik di sini, Oh, ada yang ya, pakai ya. titik di sini. Lalu siswa diminta perhatikan 3 cara ini. Nah, dia belajar membandingkan informasi. Jadi Hmm. membandingkan informasi itu diperlukan dalam kehidupan sehari-hari banget sekarang. Dapat berita di WA itu kan kalau nggak bisa membandingkan Ya. ini mana yang hoax, mana yang enggak Hmm. itu juga bahaya kan. Di Ya. pembelajaran matematika siswa diminta membandingkan. Oh ternyata garisnya itu sama. Meskipun cara menentukan Oh, ya. gradiennya berbeda, hasilnya tetap sama, yaitu 2. Hmm. Yang Oh. seperti ini yang lebih memuat numerasi daripada sekedar langsung tentukan gradien garis berikut ini. Jadi kayak masalah matematika itu kayak memberi perintah gitu aja kan. Nah, itu Ya. sudah sebaiknya sudah ditinggalkan. Kita sudah mulai apa ya belajar matematika itu dengan berbagai macam cara, khususnya yang memproses otak kita, yang mengajak otak kita berproses ke tingkat kognitif yang lebih tinggi. Bukan berarti lebih soal, Hmm. tetapi lebih bervariasi tingkat kognitifnya, proses kognitifnya. Sekaligus ternyata proses kognitif yang tinggi itu tadi, itu juga bisa diintegrasikan atau malah memang terintegratif di dalamnya soft skills. Oke. Misalnya tadi menjelaskan, membandingkan itu kan berarti akhirnya dia harus mengambil simpulan. Kan berlatihan untuk decision making, mengambil keputusan. Banyak cara, ternyata latihan kreativitas dan seterusnya. Ya, 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 ya. Luar biasa. Soalnya kalau punya kemampuan matematika dan dikembangkan dengan model soal seperti ini asik lah sebetulnya. Jadi matematika dibenci banyak anak itu karena pendekatannya yang kurang apa humanis saya kira. Iya, Pak. Iya, Ya. kurang humanis yang ya katanya kering gitu kan. Hmm. Tidak mengasah kreativitas tadi satunya. Apalagi inovatif, membuka ide-ide baru, latihan untuk mempresentasikan, menyampaikan pada orang lain, menuliskan, menggunakan cara yang berbeda. Jadi nggak usah takut, boleh matematika itu pakai cara yang berbeda. Tapi kalau 2 ditambah 2 tetap 4 ya Prof, bukan 22. Iya. Nanti kalau 2 ditambah 2 kok 22, bisa jadi kalau dapat gaji 2.000 ditambah lagi 2.000 mintanya 22.000 totalnya, nggak 4.000. Ya, jadi saja. Sementara itu Prof, beberapa contoh yang bisa saya Ya, sharingkan hari ini. Kawan-kawan sharing lagi. ya luar biasa entah. Luar biasa. Mudah-mudahan para
peserta tes calon mahasiswa PBG Prajabatan menyempatkan diri untuk menyimak ini, untuk mempersiapkan mental seperti apa gambaran soal literasi numerasi, yang itu merupakan pintu pertama untuk sukses. Kalau tidak sukses di situ sudah nggak menuju ke wawancara lagi. Terima kasih Indah, dan tentu saja mudah-mudahan ada alumni Universitas Negeri Yogyakarta dan mahasiswa Indah yang juga ikut tes ini sehingga bisa memanfaatkan secara emosional alma mater kamu ya. Terima kasih, nanti ketemu lagi Indah ya. Insya Allah Bro. Ya, semoga sukses untuk para pendaftar PPG. Ya, kita doakan semoga sukses, dan tentu yang sukses tidak semua Indah, tapi mudah-mudahan ada harapan, ada hope untuk sukses. Terima kasih. Ya, sukses ya bertahap. Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bro. Sama-sama Indah.